Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda, edisi 17 September 2021. Mitra JC, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Tentunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat kembali bersua Mitra JC di Muslim Young Talk Mitra JC. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini kita juga mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung berpartisipasi melalui pesan singkat kami di 08121 5549288. Sekali lagi di 08121 5549288. Hari ini kita akan masuk ke Muslim Young Talk dengan tema optimalisasi podcast untuk brand. Nah, bersama narasumber kita Ananda Muhammad Nafi. Nanti kita akan sharing bersama kita di sini. Nah, Mitra JC tentunya selama 45 menit ke depan kita akan bersua menemani Mitra JC, dan kami juga mengundang Mitra JC untuk bisa berpartisipasi di radio kebanggaan kita, yaitu Radio JC. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Nan? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Bang Dipo? Alhamdulillah sehat. Pada Bagaimana? hari ini Udah sarapan belum hari ini? sudah sarapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Nanda juga sehat ya? Ya, Gitulah. harus sehat karena Harus sehat ya? memang masa pandemi ini kan nggak bisa kita harus bersakit-sakit ria gitu Iya, ya. Karena because many people just take it by COVID kan. Jadi banyak orang yang sudah terserang oleh COVID dan banyak juga yang sudah meninggal gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak jaga Imunitas. we have to keep our immunity itu memang harus sih. Jadi kita harus jaga imunitas kita. Betul banget. Mau nggak mau, suka nggak suka memang harus dijaga gitu. Karena nggak mungkin juga di pandemi nanti, gue sakit nih gitu. Nah, biasanya kan orang itu kan kalau udah punya mindset sakit itu kan udah malas gitu, udah mager gitu kan. Ya, gimana caranya kita harus stand up untuk sehat, dan kita harus keep our immunity itu pasti literally, dan kita harus jaga pola makan juga. Nah, itulah opening yang indah banget ya Mitra JC ya. Yeah. Karena lifestyle di Jakarta harus betul-betul dijaga, apalagi sekarang ya. Yes. Tapi alhamdulillah nih Jakarta sudah Nanda ya, udah cukup baik lah penanganannya. Bahkan untuk kasus COVID sendiri ini menurun nampaknya. Tapi kita nggak boleh senang juga ya. Ya, jadi kalau menurut gue itu gimana caranya kita itu mempertahankan gitu. Ketika COVID memang sudah turun, kita harus yang kalau sudah turun berarti nggak usah banyak tingkah lagi. Ya, jadi harus yang lebih struggle lah, survive lah. Karena hidup itu kan bukan untuk mati sia-sia. Kalau kata aku, hidup itu bukan untuk mati konyol, tapi hidup itu bagaimana cara kita untuk bisa survive dengan kondisi apapun, and then kita bisa untuk very useful to others, ke orang-orang. Kita harus bermanfaat gitu. Dan I think like kita harus juga don't forget to ibadah. Nah, itu yang ibadah penting itu ya. penting kan. Kita di Indonesia punya berapa agama nih? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, masing-masing punya keyakinan masing-masing, dan masing-masing juga punya Tuhan masing-masing. Jadi I would like to give advice bahwa kita harus benar-benar ibadah tuh harus di-keep banget, harus dijaga. Nah, itu dia. Karena kalau kita di Islam kan hablum minallah ya. Jadi kita Minallah. harus mendekatkan diri pada Allah, zikrullah, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran dan segala macam. Because Allah yang bisa menjaga kita. Nggak ada yang bisa menjaga kita, siapa lagi gitu. Yeah. Who knows kalau kita misal di jalan kita bisa, ya maaf kata ya, mati tiba-tiba, kita nggak akan tahu. Hanya kita punya Allah, kita bisa aman gitu. Iya, luar biasa ya, pagi hari ini sudah memberikan semangat dan nutrisi pagi yang luar biasa dari Ustadz Nanda. Oh, bukan Ustadz gue. Bukan Ustadz gue, Bang Depo, bukan. Nah, baik, nanti Kayak terlalu alim gue ya kalau jadi ustadz gitu ya. Jadi public speaking, Mitra JC Nanda ini seorang public speaking yang tentunya sudah tahulah kiprah beliau gitu ya di dunia tarik suara ini luar biasa ya. Selain public speaking juga MC di berbagai acara. Dan sebenarnya ada hal yang menarik juga dari sisi Nanda itu sendiri ya, Mitra JC. Beliau juga seorang sebenarnya apoteker.
seorang apoteker. I'm a pharmacist. Iya, orang farmasi ya. Dan Iya. sempat di awal-awal pandemi begitu ya, Nanda ini salah satu relawan Wisma Atlet. Itu bukan relawan hati ya Bang Dipo Iya. ya. Kita relawan Iya, tiap hari harus ketemu pasien COVID. Biasanya Iya, relawan tuh kita betul. biasanya kita kalau relawan kan akhir-akhir ini kayak banjir, bener-bener. gempa bumi. Nah, kali ini relawannya sama manusia yang benar-benar bukan karena bencana alam yang bangunan atau karena tsunami atau karena air rob atau karena COVID loh. Iya ya. Ketemu orang, gue tuh sampai mikir kayak, hah? Are you sure? Am I brave gitu, kayak gue harus bertanya-tanya dalam hati gue. Ya. COVID ini apa sih sebenarnya gitu kan? Kok sampai harus orang-orang tuh harus begini gitu loh. Iya, Padahal kita kan memang COVID ini kan baru kali pertama gitu kan. Baru kali pertama di Indonesia. Of course di dunia gitu. So Oke. I literally like what COVID gitu. Terus orangnya banyak. Terus relawannya kita berhadapan sama virus. Baru kali ini loh, the first time I meet viral virus yang kita tahu bahwa virus itu biasanya udah cukup diobatin gitu kan pemirsa. Betul. Cukup diobatin, cukup ya lifestyle hidup. Nah, sampai yang ya kalau bisa mengulang ini sejarah seperti H5N1, avian influenza, flu burung ya kan. Terus ada flu Singapura, terus ada berbagai macam flu-flu lainnya disebabkan oleh virus. Nah, ini COVID gitu. Sebenarnya kan sama ya, menyerang sistem pernafasan gitu. Cuman kali ini yang lebih apa ya, lebih creepy gitu, lebih menyeramkan gitu. Ya. Ngebayang nggak sih, what? Kenapa bisa seram ini gitu? Oke. Bang Dipo ngerasain nggak sih, maksudnya waktu awal-awal pandemi tuh kayak apa ya, kayak curious, kayak panik atau ragu-ragu gitu? Awal yang ini ya mencengangkan ya, bahkan kalau kita lihat di Jakarta sendiri, Bang Dipo sih nggak bisa sharing di daerah-daerah lain. Artinya kalau kita ngomong Jakarta pada saat itu gitu ya, apalagi di awal-awal pandemi COVID-19 itu cukup menegangkan. Bahkan kayak segala sesuatu kegiatan pun di rumah, dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai membaik ya. Sudah mulai reduce lah ya untuk tingkat mungkin korban atau penyebaran wabahnya seperti Tapi itu. sekarang udah nggak aktif lagi di Wisma Atlet ya, artinya udah selesai Udah relawan tahun itu. lalu sih, Tahun karena lalu ya ada panggilan lain gitu. Ada panggilan lain. Nah, kita masuk ke tema kita ini. Jadi di Oke, of awal kita pengen mengenal siapa Nanda sebenarnya. And then you should to ask me right now, Yeah, gitu kan. Kita, and then we have I think 1 hour lah for this podcast. Like, wah, gue sebenarnya seneng loh Po. Maksudnya lu ngundang gue, Bang Dipo ngundang gue tuh, wah, kayak sesuatu yang gue yang orang public speaking gitu kan, orang public speaker gitu, untuk siaran radio itu udah apa ya, jarang gitu, jarang banget, apalagi became a narsum ya, become a narasumber gitu. And then I like, gila, very happy banget lah hari ini, sumpah. Ketemu Bang Dipo. And then pemirsa setia GIC, Bang Dipo ini temen gue SMP ya. Kita satu SMP, satu pondok pesantren ya Bang Dipo ya. Jadi I'm happy to see you right now. Today gitu, seneng banget sumpah. Ya alhamdulillah ya, artinya kita bisa bersua kembali ya. Pada hari ini, di pagi hari ini kita akan sharing bersama, apalagi kita membahas nanti ngomongin podcast. Kenapa kita ngomong podcast? Ini sesuatu yang ini ya Nan ya, kalau kita lihat ya, podcast ini lagi kekinian banget. Jujur pertama kali kita orang-orang mendengar podcast pasti tertuju kepada salah satu YouTuber yang memang fokus di podcast, yaitu Deddy Corbuzier. Yes, Om Deddy. Ya, itu sih yang paling ini ya, paling punya kekuatan besar di dunia. And don't forget we have one celebrity, Daniel Mananta. Daniel Mananta juga termasuk ya. Podcast sekarang dia. Wow, keren banget loh. I think seorang Daniel Mananta yang we know dia tuh Indonesian Idol host. Hostnya Indonesian Idol, dia juga bikin podcast, dan podcastnya tuh memang benar-benar menarik gitu loh. Oke. Terus siapa yang Putri Tanjung atau siapa itu kan juga podcast juga kan. Gitu. Oke, jadi ada banyak ya, artinya banyak sekali. Walaupun memang Deddy Corbuzier ini bukan
orang pertama gitu ya yang membuat kayak podcast semacam Iya. itu ya. Sebenarnya ada tapi sebenarnya kayak di dunia siaran radio itu juga sebenarnya ya podcast. And then we called him King Podcast. King Podcast. Rajanya podcast karena podcast dia memang lu ini sih ya, ada yang mengundang kontroversial, ada yang memang sampai mengundang menteri loh. Ya. Pak Prabowo, terus ex-menteri kesehatan Bu Siti Fadila. Kan pas gua ngelihat tuh ya, gila seorang Om Deddy gitu loh bisa ngundang menteri. Dan bisa hampir setiap orang begitu ya, orang diundang gitu ya. Dari semua kalangan kalangan atas gitu. sampai Yes. kalangan bawah pun Yes. itu diundang di Yes, dunia podcast. obviously setiap kalangan atas tuh bener-bener Om Deddy tuh korek abis gitu loh. Makanya kita membahas tentang ini nih. Nah, Oke. kalau Nanda kan sebagai public speaker, sebenarnya speaking apa public speaker gak sih? Kalau misalnya kayak narasumber atau Public speaker. itu public speaker. Speaker itu Kalau kan ke speaking itu orangnya. apa? Speaking kita ngomongnya. Oh, berarti public speaker kalau misalnya Nanda Speaker. seperti ini ya. Speaker ya. Iya, like if you kalau kita menerjemahkan suatu bahasa Oke. itu translator. Oh, translator. Itu orangnya. Oke. Kalau misal kita menerjemahkan tuh translating. Oh, oke. Ya, something like that lah. Iya ya. Jadi kita lebih kalau orangnya, kalau manusianya tuh speaker. Oke, jadi Nanda public speaker ya. Dan ini ngomongin podcast ya, Nan. Gimana pandangan Anda mengenai hal ini? Podcast itu Maksudnya menjanjikan gak sih untuk tahun-tahun sekarang gitu? Untuk dunia meningkatkan brand begitu. sangat. Apalagi sekarang itu kan yang gua tahu TikTok itu kan orang lagi banyak nih Betul. nge-branding kosmetik Oke. atau nge-branding sesuatu misal pakaian gitu kan, mau pemutih pelangsing yang kita tahu kan di Instagram atau all of social media gitu kan. Iya. Kalau podcast itu kan sebenarnya aslinya kan esensi podcast itu kan sebenarnya kita cuma suara doang, Ya, nggak ada di syuting begini kan. betul. Jadi podcast itu hanya suara, like kita bisa mendengarkan lewat Spotify. Oke. Ya, jadi kita bisa mendengarkan gitu, misal Spotify atau apa. Persis kayak radio ya sebenarnya. Podcast itu I think persis similar with radio, sama kayak Oke. radio. Cuman karena sekarang itu kan orang orang itu kadang suka males ya dengerin cuma suara doang. Oke. Cuman by voice itu kayaknya ini siapa yang ngomong? Ya kan? Who are you gitu kan? Iya. Exactly, the people needs untuk melihat gitu loh. Si visualnya orang itu seperti apa. Jadi kan misal nih kalau pemirsa setia GIC dan seluruh penduduk Indonesia kan kalau biasanya suara itu kan ini siapa sih gitu loh. Jangan sok SKSD deh gitu kan, jangan sok kenal ini siapa gitu. Ntar kita nebak-nebak nih, wah nih orang misal nih, wah nih orang cakep, padahal ternyata nggak terlalu cakep gitu Betul, kan. betul. Wah nih orang kayaknya masih muda, ternyata udah berumur. Nah makanya sekarang podcast itu lebih dikembangkan untuk visual juga, masuk YouTube kayak Om Deddy lah, kita lihat Daniel Mananta, Om Deddy, terus podcastnya Dev Hendrik, terus podcastnya Helmi Yahya. Terus Pak Sandiaga Uno tuh podcast juga tuh. Ya. Tuh keren banget. Ya. Makanya sampai seorang Pak Sandiaga tuh juga membuat podcast, padahal beliau kan saat ini statusnya kan menteri kan. Iya. Nah, itulah kalau menurutku podcast itu memang untuk sekarang penting sih, apalagi di podcast itu kan biasa membahas hal-hal yang mungkin bisa diambil manfaatnya gitu. Oke. I think like misal kalau podcast itu ngebahas tentang penyakit misal, atau podcast itu membahas tentang kehidupan rumah tangga, ada banyak. Tinggal bagaimana cara membawakan podcast itu supaya viewersnya, supaya audiensnya itu interest dengan podcast itu. Iya ya. Jadi kalau selama ini misalnya kayak podcast yang sudah disiarkan melalui YouTube, melalui apalah media sosial lainnya, itu bisa dikatakan podcast gak sih sebenarnya? Gini, banyak sekarang memang podcast itu kan tadi yang gue bilang kalau podcast itu biasanya harusnya kan by voice gitu ya, secara suara. Kalau untuk visual itu kan jatuhnya kita kayak ngevlog ya. Iya. Tapi yang sangat gue perhatiin sekarang kayak namanya podcast, titelnya podcast, tapi isinya kayak webinar membahas penyakit, ada ini, terus ada sertifikat atau apa, terus harus yang protokoler gitu kan. I think podcast itu nggak bisa protokoler, karena podcast itu tidak sama dengan webinar. Ya, jadi podcast itu benar kan? Gue mengambil kutipan dari Om Deddy.
bahwa podcast itu sebenarnya kita tuh ngobrol di kayak di Santai warkop, begitu ya. warung kopi. Jadi ngobrol, lu udah ini tuh, lu tahu nggak sih? Gitu loh. Ya, misal kalau sambil ngerokok, sambil apa gitu. Lu tahu nggak sih begini? Lu tahu nggak sih dia itu lagi ngerebut cewek orang misal gitu. Oh, lu tahu nggak sih dia tuh habis kena penyakit misal tipes atau apa? Lu tahu nggak sih si presiden Amerika nih kemarin ngunjungin Lombok misal gitu. Podcast itu kayak obrolan kalau kita nih bahasa secara apa ya? Secara milenial tuh ngegibah sebenarnya. Podcast itu jatuhnya ngegibah, tapi ya santai, ngegibah santai. Dan kalau misalnya yang sekarang Dan ini gibahnya lebih ke ini ya kali apa? Lebih ke positif ya. lebih ke positif sih ya, Iya. lebih ke positif. Jadi Kan kalau ini kan orang bilang gibah itu kan gosip yang negatif ya cenderung yes, of course. Jadi I think podcast itu menggibah, ya ada menggibah positif. Kadang kita ngambil knowledge-nya dari situ, ngambil lessons-nya dari situ. Tapi kalau podcast yang sekarang-sekarang ini banyak kayak modelnya kayak webinar, terus ada sesi pertanyaan, ada moderator. I think itu bukan podcast. Bukan podcast. Ya, itu menurut gue ya, karena gue tuh orangnya sifatnya lifelong learner ya. Jadi kayak ngelihat podcast-podcast yang ada gitu. Emang podcast tuh kayak obrolan santai, relax. Bahkan mau sampai lu nyengklang kaki juga nggak ada masalah. Iya, mau sambil ngerokok juga Iya, bodo iya. amat gitu loh. ya. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya Nanda kan sebagai mentor di public speaking ya atau Ya, speaker public lah ya, public speaking. Nah, sedangkan dunia podcast itu dunia yang bebas. Yes. Artinya tidak ada aturan di dalamnya. Yes. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan kalau public speaking kan kadang kita gerak-gerik aja diperhatikan gitu ya. Mulai dari bagaimana tangan kita seperti apa, kemudian juga mimik wajah. Nah, itu gimana cara memadukan antara public speaking dengan podcast? Oke. Kan banyak orang itu yang introvert ya. Introvert itu yang dia itu Tertutup. mau mengeluarkan sisi dia tuh kayak takut gitu kan, mau mengeluarkan who am I-nya tuh takut gitu. Dia afraid sama other people. Dia takut sama orang, takut nanti misal dikritik. Misal nih gue ya, contoh gue. Sekali ngomong nih, misal depan orang gitu. Misal cuman ngomong, ntar ada itu ya, ada lomba masak di RT gitu misal. Terus orang-orang, lu ngomong apa segala macam. Nah, itu kan orang introvert tuh pasti akan sangat ketakutan. Panik gitu loh. Gua mau coba ngomong tapi kenapa orang reactionnya begini? Ya, jadi makanya kenapa gue itu udah ya bisa dibilang cukup lama sih menjadi mentor public speaking gitu ya. Mungkin orang itu kan menganggap mentor itu kan yang certified atau apa kan banyak tuh kan. Kalau gue gini sih ya, karena orang itu kadang banyak sih dulu yang meragukan gue like, Nan, lu kan belum certified gitu loh. Gue pikir begini, kenapa sih emang mentor, namanya mentor nih ya, teacher ya, kita taunya teacher ya, mentor itu same like teacher gitu. Apakah seorang guru ya itu memang pure harus benar-benar tersertifikasi? Kita biasanya juga bisa melihat orang yang jam terbangnya tinggi, seperti itu. Nah, gue mencoba untuk yaudah gue mau jadi public speaker gitu lah, dan gue menjadi mentornya gitu. Dan gue biasanya yang bisa dibilang anak didik lah ya, anak didik yang belajar sama gue, misal lomba debat nasional atau kultum, yang dulu kita biasa dimualimin tuh kayak apa tahu kan, terus misal apa ya, ngomong lah sama guru misal mau, Bu, saya mau tanya gini-gini. Biasanya kan anak yang introvert tuh kan takut banget, takut dibentak gurunya atau apa. Jadi gue tuh melatih mereka untuk memadupadankan itu sebenarnya gini. Awalnya kita harus berani ngomong dulu. Ya, kita punya brave-nya dulu. Sifat courageous, memberani dulu ya. Jadi we have to courageous. Jadi sifat yang pemberani untuk ngomong di depan. Lalu ketika melihat orang itu, anggap orang itu nggak ada. Ya, jadi jangan terlalu terpaku bahwa depan itu orang itu bakal ngebunuh gue. Gitu. Udah takut. Astagfirullah, nih orang bakal ngebunuh gue apa enggak gitu kan. Itu kan biasa kan orang yang belum terbiasa public speaking kan kayak begitu. Ya, jadi kita harus benar-benar menghilangkan dulu sifat kepanikan itu. Ya, nanti kalau misalnya sudah terbiasa, itu kita harus lakukan every single day. Ya, we do every single day. Kita harus melakukan itu every time, every minutes, every seconds. Not
misal seminggu sekali tidak. Kalau memang mau mencoba untuk dunia public speaking itu every seconds gue bilang. Setiap detik harus coba. Capek coba. Istirahat. Kalau misalnya udah energinya balik lagi, coba lagi. Nanti lama-lama akan terbiasa. Oke. Artinya pengalaman ya. Harus dengan pengalaman, Harus pengalaman experiences. ya, nggak hanya sebatas teori begitu. Nggak hanya sebatas teori. Namanya public speaking itu harus kitanya bener-bener turun dulu. Turun untuk menghadapi orang di depan. Kita nggak mungkin public speaking hadapan kita hantu. Nggak mungkin. Hadapan kita tuh cuma dua dalam public speaking. Ya. Tuhan sama orang yang di depan. Udah. Tuhan mungkin atau Allah ya menuntun kita untuk udah berani gitu. Allah itu memang sifatnya kan tidak terlihat gitu ya. Jadi Allah itu akan memberikan hidayah ke kita bahwa ayo bisa dari hati ya. Tapi kalau penonton di depan itu langsung ngadep ke kita karena makhluk nyata ini. Oke. Iya, jadi harus dengan pengalaman dan jangan lupa berlatih dan practice every day. Itu penting banget. Dan public speaking itu ya bolehlah awal-awalnya misal jadi MC yang serius dulu nih, misal MC seminar atau national seminar atau international seminar gitu kan. Jadi MC nasional dulu atau coba pakai English yang full English gitu kan, MC internasional. Nah, baru nanti lama-lama seringlah lihat YouTube atau selebriti kayak Indra Bekti, kayak Teh Indi Barens, kayak Desta, kayak Vincent. Ya kan mereka yang awalnya penyiar radio, Ruben Onsu, almarhum Olga Syahputra. Nah, lihatlah dari mereka, Luna Maya. Nah, gimana cara mereka menjadi seorang public figure ya, dari public figure yang mereka bawain acara dahsyat, ceriwis di Trans TV, lama-lama akan terbiasa. Jadi enggak yang mungkin awalnya dulu mereka penyiar radio yang kaku, nah lama-lama kalau udah syuting TV udah terbiasa. Jadi harus benar-benar terbiasa dan jangan terpaku harus syuting TV. Harus dicoba tiap hari, mau acara sunatan coba aja. Iya, apalagi sekarang ya, zaman udah mulai berubah begitu ya. Bahkan TV ini sama dunia per YouTuber atau per gadgetan gitu ya. Yes. Itu udah 50-50 kayaknya. Yes. Bahkan lebih. Ya kayak misal contoh, Nanda lebih seneng TV apa gadget? Lebih seneng nonton di TV apa di gadget? Streaming ya? Streaming. Lebih seneng streaming karena streaming lebih lebih banyak ilmunya sih. Iya. Oke. Baik, Mitra JC, setelah jeda yang satu ini kita akan segera kembali tentunya masih di Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, masih bersama Bang Dipa Usman di Radio JC. Cerdaskan akal, beningkan hati, berkarya membangun peradaban Islam. Sebentar. Boleh. Ada polisi.